Bab 641 Coba beradu. Perang terjadi. Pedang Sander kali ini tidak menggunakan teknik pedang apapun, hanya sebuah ayunan pedang biasa. Namun, meskipun hanya sebuah ayunan biasa, pedang itu memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Perlu diingat bahwa tingkat ilmu pedangnya sekarang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Dengan tambahan kekuatan pedang tak tertandingi dan pedang Kingsuan, kekuatan yang dikeluarkan sangatlah besar, bahkan ahli ranah Shinto tidak berani meremehkannya. Melihat serangan pedang Sander, pria tua itu tiba-tiba mengambil batang rokok dan mengetutkannya ke depan. Bam! Asap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari batang rokok, kemudian berubah menjadi penghalang misterius untuk menjebak Sander di tempatnya. Namun, dalam sekejap, pedang Sander langsung menghancurkan penghalang misterius itu menjadi beberapa bagian. Pedang itu langsung memelesat ke arah pria tua itu. Pria tua itu tampak tenang sambil memegang batang rokok dan menghadap ke depan. Bang! Sander langsung mundur 10.000 kaki jauhnya, tetapi niat pedangnya tidak hancur. Pria tua itu menunduk dan melihat batang rokoknya telah retak. Melihat pemandangan ini, pria tua itu mengerutkan keningnya. Di kejauhan, Sander berdiri dengan pedang di tangannya. Matanya bersinar dengan niat bertarung. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Fiuh! Langit berbintang langsung terkoyak oleh cahaya pedang. Di kejauhan, pria tua itu tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Dalam sekejap, guntur dan kilat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di mana-mana. Guntur dan kilat ini menyebar, kemudian memenjarakan Sander di tempat yang sama seperti sangkar. Saat berikutnya, saat Sander menahan napas, seiring dengan lambaian pedang, guntur dan kilat berwarna merah darah yang menakutkan itu berubah menjadi abu. Pria tua itu mengerutkan kening dan mundur cukup jauh. Serak! Pedang Sander memelesat, tetapi saat berikutnya, pilar guntur berdarah jatuh langsung dari kepalanya. Sander melambaikan tangannya. Fiuh! Pilar guntur berwarna darah itu langsung dihancurkan. Seolah-olah semuanya hancur dengan mudah dan tanpa perlawanan. Melihat pemandangan ini, pria tua di kejauhan itu kembali mengerutkan keningnya. Pedangmu! Sebelum dia selesai berbicara, Sander menghilang lagi. Cahaya pedang melintas di lokasi. Pria tua itu tidak mundur, tetapi maju selangkah dan menyalakan sebatang rokok. Guntur dan kilat berdarah yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Dia melawan langsung. Bang! Begitu petir itu menyentuh pedang Kingsuan, semuanya langsung hancur berkeping-keping, termasuk rokok tua milik pria tua itu. Pria tua itu mundur lagi dan menghindari pedang Sander lagi. Sander berhenti dan menatap pria tua itu. Jika kamu terus melarikan diri, pertarungan ini tidak mungkin terjadi. Pria tua itu berkata dengan marah, jangan gunakan pedang ini jika kamu memiliki kemampuan. Sander menatap pria tua itu sambil berucap, kalau begitu, kamu turunkan diri ke ranah Master Langit. Mulut pria tua itu sedikit berkedut. Saat ini, dia terkejut karena dia tidak menyangka bahwa pedang di tangan Sander bisa begitu menakutkan. Pedang ini seolah-olah memiliki kemampuan alami untuk menghancurkan segala macam teknik. Terlebih lagi, ilmu pedang Sander tidak lemah. Jika keduanya bergabung, bahkan dia harus mengalami kerugian. Pedang ini benar-benar tidak bisa disentuh. Perlu diketahui, batang rokok di tangannya adalah harta karun yang sangat sakral, tetapi saat ini ia begitu mudah dipotong-potong. Benar-benar keterlaluan. Sander tiba-tiba bertanya, apa kamu masih mau bertarung? Pria tua itu melirik Sander dan tetap diam. Dia harus menerima kenyataan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap pemuda yang memegang pedang suci di depannya. Tentu saja, tidak ada yang bisa dilakukan pemuda di depannya terhadapnya. Dia tidak pernah mengira pedang bisa begitu menakutkan. Pria tua itu sedikit kesal, lalu berkata, mari kita lanjutkan bicara. Setelah mengatakan itu, dia mengganti lengan bajunya. Keduanya kembali ke kedai minuman. Keduanya duduk berhadapan. Sander menyingkirkan pedang Kingsuan dan kemudian berdiri. Aku pikir kita tidak perlu membicarakan apapun. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pria tua itu tiba-tiba berucap, mari kita bicara tentang Aula Laksa Dewa dan keluarga Ki. Sander berhenti dan berbalik untuk melihat pria tua itu.
Pria tua itu mengeluarkan sebatang rokok lagi dan menaruh beberapa daun tembakau ke dalamnya. Sebenarnya, Pasar Tao dan kamu tidak memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan, tapi Aula Laksa Dewa dan keluarga Ki berbeda darimu, terutama Aula Laksa Dewa. Mereka menunggumu di luar dan bersiap untuk mengambil langkah besar. Sander mengangguk. Baiklah. Pria tua itu menatap Sander seraya berujar, bagaimana kalau kamu minta maaf kepada kami dan memberikan kompensasi atas dendam antara kita, lalu kita lupakan masalah ini. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk memperparah konflik karena pedang itu terlalu menakutkan. Pedang itu sendiri sudah sangat menakutkan. Pemilik pedangnya pasti lebih mengerikan. Asal-usul pemuda ini tidaklah sederhana. Oleh karena itu, dia memilih untuk bersikap logis dan menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja, Sander harus meminta maaf dan memberikan kompensasi. Jika tidak, martabat Pasar Tao akan dipermasalahkan. Martabat sangat penting. Sander memandang pria tua itu dan berkata, dendam antara aku dan Pasar Tao. Mengenai permintaan maaf dan kompensasi yang kamu sebutkan, bagaimana kalau begini? Sebentar lagi ibuku akan datang ke sini. Saat itu, kalian bisa berbicara dengannya, bagaimana? Pria tua itu mengernyit. Sander berkata dengan serius, aku tidak mengancammu. Ibuku bertanggung jawab atas keluargaku. Kalau kamu berbicara dengannya, aku akan menerima hasil apapun. Pria tua itu menatap Sander. Setelah beberapa saat, dia berkata, oke. Sander sedikit mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, pria tua itu sedang duduk di bangku, merokok, wajahnya muram. Entah apa yang dia pikirkan. Saat ini, pemilik kedai keluar. Dia berjalan ke arah pria tua itu, mengeluarkan sebotol arak, meletakkannya di depan pria tua itu, dan berkata sambil tersenyum, Pak Udin, jarang-jarang kamu tertekan begini. Udin menatap pemilik kedai itu dengan marah. Pemilik kedai tersenyum dan berkata, anak muda ini benar-benar luar biasa. Di usianya yang masih muda, pemahaman tentang pedangnya begitu mendalam, sesuatu yang sangat jarang ditemui. Terlebih lagi, pedang yang ada di tangannya, bahkan jika semua benda ilahi di Pasar Tao ini digabungkan, mungkin tidak akan mencapai 1/10.000 dari kekuatan pedang itu. Udin membalas, bantu aku menyelidiki asal-usulnya. Pemilik kedai penutupnya. Udin mengerutkan kening. Kenapa? Pemilik kedai berkata, aku tahu kamu tidak mau menyerah, tapi aku sarankan kamu menyerah. Udin tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia merokok sekuat tenaga. Dia yang tidak berniat untuk menyerah. Pemilik kedai berkata dengan tenang, kalau begitu pernahkah kamu mempertimbangkan alasan dia berani melakukan ini? Udin mengerutkan kening. Pemilik kedai melanjutkan, pada akhirnya, masalah ini muncul karena kebodohan orang-orang Pasar Tao. Demi menyenangkan keluargamu, kalian memperlakukannya dengan standar ganda. Jika berhadapan dengan orang biasa, dengan kekuatan kalian, mungkin bisa kalian tekan. Tapi, sayangnya, kali ini kalian justru menghadapi orang yang tangguh. Sekarang, ketika kamu datang mencarinya, tetap saja sikapmu terlihat sangat sombong. Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Pak Udin, jangan marah. Levelmu jauh melebihi pemuda itu, tapi izinkan aku bertanya padamu, seberapa yakin kamu bisa mengalahkan pemilik pedang itu? Udin tetap diam. Pemilik kedai melanjutkan, jika kamu merendahkan sikapmu sedikit, meminta maaf, dan memberikan kompensasi, mungkin masalah ini bisa diselesaikan saat itu juga. Tapi sekarang, pemuda itu memintamu untuk berbicara dengan keluarganya. Jelas sekali, maksudnya adalah bahwa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Udin mengetuk batang rokok, kemudian mencibir, di antara semua kekuatan besar di dunia, tidak ada keluarga yang... Pemilik kedai berkata, ini adalah hal yang paling menakutkan. Hati Udin tiba-tiba menegang. Pemilik kedai mengambil botol arak dan menyesapnya, lalu berkata, hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Setelah Udin terdiam beberapa saat, dia kemudian berkata, karena dia tidak mau menyerah, mari kita bertaruh. Apakah Pasar Tao atau keluarga yang di belakangnya yang lebih kuat? Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Pemilik kedai tersenyum dan tersenyum. Kalau begitu, bersenang-senanglah. Bagaimanapun, itu tidak ada syaratnya denganku. Haha. Sander datang ke dunia bintang melalui portal teleportasi Pasar Tao.
Setelah memasuki dunia bintang, Sander melihat sekeliling dan kemudian menghilang. Tidak lama kemudian, Sander datang ke Sekte Sungai Bintang. Sekte Sungai Bintang dianggap sebagai sekte yang kuat di dunia bintang. Kekuatan keseluruhannya dapat menduduki peringkat 5 besar. Sander tentu tidak menyelinap diam-diam. Dia langsung terbang dengan pedangnya dan memasuki wilayah Sekte Sungai Bintang. Begitu dia memasuki sekte tersebut, seorang pria paruh baya muncul di hadapannya. Dengan ekspresi serius, pria itu mengepalkan tangan sebagai tanda penghormatan dan berkata, "Aku adalah ketua Sekte Sungai Bintang, James Lee." "Siapa tuan?" Sander juga mengepalkan tinjunya. "Sander, aku datang ke sektemu kali ini karena ingin mencari seseorang. Namanya Junita Wang." "Junita?" James terkejut sesaat, lalu dia segera berbalik dan berkata, "Tetua Julius." Seorang pria tua muncul di depan James. Pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekte kita memiliki seorang murid bernama Junita." James berkata, "Suruh dia keluar." Pria tua itu ingin berbicara, tetapi berhenti. Melihat adegan ini, Sander mengerutkan kening. "Kenapa?" James juga berkata dengan tergesa-gesa, "Apa yang terjadi?" Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Belum lama ini, Junita dan sekelompok murid dalam pergi ke reruntuhan Kaisar kuno, tapi belum kembali." Ekspresi James tiba-tiba menjadi muram. "Apa kamu sudah mengutus seseorang untuk mencarinya?" Pria tua itu mengangguk. "Aku telah mengirim para tetua untuk mencarinya, tapi reruntuhannya agak tidak biasa. Orang-orang kami tidak berani masuk lebih dalam." Sander tiba-tiba berkata, "Di mana reruntuhan Kaisar kuno?" Pria tua itu memandang ke arah Sander, lalu menunjuk ke kanan. "Ribuan mil jauhnya." Sander memandang pria tua itu. "Seperti apa rupanya?" Pria tua itu ragu-ragu sejenak, lalu mengedarkan energi dan dengan hati-hati menggambar sosok Junita. Setelah Sander mengambil gulungan lukisan itu, dia langsung terbang dengan pedangnya, berubah menjadi seberkas cahaya pedang, dan menghilang di ujung langit yang jauh. Melihat Sander pergi, ekspresi James berangsur-angsur menjadi serius. "Kultivator pedang yang sangat kuat." Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Entah apa hubungan dia dengan Junita." Setelah James terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kumpulkan semuanya, ayo pergi ke reruntuhan Kaisar kuno." Pria tua itu sedikit bingung. Ketua sekte, dia hanyalah murid dalam. James berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang berbeda. Jangan banyak tanya, segera panggil orang." Pria tua itu tidak berani berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Segera, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Sungai Bintang melonjak ke langit dan langsung menuju reruntuhan Kaisar kuno. Segera, Sander datang ke reruntuhan Kaisar kuno dengan pedang. Saat ini, dia sedikit cemas. Begitu tiba di reruntuhan Kaisar kuno, Sander merasakan aura yang kuat dan misterius. Sander mengerutkan kening. Dia langsung mengangkat pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang yang memasuki bagian terdalam dari reruntuhan. Kesadarannya itu seperti jaring raksasa yang terbentang dan langsung menutupi seluruh reruntuhan. Segera, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, Sander tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang, lalu sampai di sebuah gua. Sander sedikit mengernyit dan menebas dengan pedangnya. Fiuh! Auranya langsung dipotong-potong. Di dalam gua, terdengar suara marah. Bersambung.